Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan duduk tafakuh fiddin. Semua karena ridha dan rahmat Allah sehingga membuat kita masih bisa istiqomah melaksanakan kegiatan pembelajaran agama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapatkan kelak di akhirat nanti. Sebagaimana Nabi tegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita memudahkan waktu kita, langkah kita, kemudian diri kita dalam menuntut ilmu agama, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita doakan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, tuan puan abang kakak sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit berbicara atau membahas berkaitan dengan sedekah yang kita keluarkan tapi ini di masa krisis. Inilah amalan yang memang sangat berat bagi diri kita, namun perlu kita ketahui pahalanya Allah berikan kepada diri kita tanpa batas. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh diri kita semua sesungguhnya sedekah itu adalah merupakan salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedekah ini ia menjadi bukti keimanan seseorang kepada Allah. Karena dengan melakukan sedekah, maka hamba itu ditandai sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dan tentu hal tersebut akan membuat dirinya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, biasa kita melakukan sedekah ketika kita dalam posisi yang berada itu sangat ringan. Namun bersedekah di saat kita lapang, di saat kita terasa berat hidup, ya, kemudian banyak keperluan dan lain sebagainya, artinya kita dalam kondisi krisis, lalu kita mau bersedekah. Nah, ini yang sangat berat bagi sebagian besar di antara kita. Karena kita sadari, kita pahami bahwa kebutuhan sendiri masih terbatas. Dan ini adalah merupakan ujian yang berat bagi diri kita. Mampukah kita melakukan sedekah di saat kita mengalami krisis tersebut? Dan perlu kita pahami sesungguhnya justru pada saat itulah Allah menjadikan pahala berlipat ganda tanpa batas pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat kedua ayat ke-261. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'at sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Pada Quran surat kedua ayat ke-274 juga Allah tegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna amwalahum wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka, tidak pula mereka bersedih. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya memberikan informasi dan menjelaskan kepada kita gambaran orang-orang yang selalu senantiasa berusaha menyedekahkan hartanya walaupun dia dalam kondisi krisis, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asai alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang menolong orang janda di sini dijelaskan, atau orang miskin, orang yang membutuhkan, maka kedudukannya itu seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat fadilah-fadilah penjelasan tentang masalah keutamaan orang yang mati dalam kondisi jihad, lahul jannah, maka untuk dirinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedekah yang kita keluarkan untuk membantu janda, kemudian membantu para fakir miskin dan yang membutuhkan, itu akan mendatangkan pahala jihad pada diri kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya yang lain, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah yang kita keluarkan itu tidak mengurangi harta kita. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah itu berkata, sedekah di saat sulit itu lebih utama daripada sedekah di saat kita memiliki kelapangan. Karena orang yang melakukannya telah mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri. Padahal di saat itu dia juga sangat membutuhkan. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sedekah adalah sebab datangnya rizki, sebab datangnya rahmat. Bahkan doa malaikat kepada Allah akan diijabah kepada mereka yang sering melakukan sedekah sementara mereka dalam kondisi krisis. Dan demikian itu akan mengakibatkan terangkatnya berbagai musibah pada dirinya. Tidak ada kebaikan yang lebih luas manfaatnya bagi hamba yang dia dalam kondisi krisis, kemudian dia melakukan sedekah. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 7 keuntungan yang didapatkan orang yang istiqomah melakukan sedekah meskipun mereka dalam kondisi krisis. Yang pertama, tentu mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kenapa mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda? Karena beratnya ujian itu yang mereka mampu hadapi dan mereka mampu melewati mengakibatkan ganjaran yang besar Allah berikan teruntuk pada diri mereka. Kemudian yang kedua, hal tersebut menjadi bukti dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengutamakan Allah terhadap perintah Allah daripada kepentingan dunia mereka. Yang ketiga, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kondisi demikian akan mendatangkan pertolongan Allah. Allah sendiri yang menjanjikan bantuan bagi hamba yang menolong saudaranya. Kemudian yang keempat, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ini menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita. Yang tadinya kita dalam kondisi krisis karena kita mau berbagi dengan orang lain sementara kita membutuhkan, maka kondisi demikian itu membuat Allah Subhanahu wa taala mencukupkan bahkan melebihkan rezeki pada diri kita. Yang kelima, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentu sedekah ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sedekah kita ketahui adalah merupakan amalan yang menjadi penghapus kesalahan dan dia juga amalan yang nantinya melindungi kita daripada siksa api neraka. Lalu yang keenam, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang melakukan sedekah dalam kondisi krisis, maka kondisi demikian itu akan mensucikan jiwa dan sifat kikir yang ada pada dirinya. Hatinya tentu akan dilatih untuk ikhlas
dan tidak akan pernah bergantung dengan harta yang dia miliki. Lalu yang ketujuh, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hal tersebut akan mengangkat derajat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bersedekah di masa sulit menunjukkan ketulusan dan cinta terhadap syariat yang Allah perintahkan untuk dia kerjakan. Hadirin yang berbahagia dan sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita perlu pahami dengan seksama, dengan baik, sesungguhnya sedekah di masa krisis memang terasa berat. Itu harus kita akui dan kita pahami secara bersama. Akan tetapi jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, justru disitulah nilai yang nantinya pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada mereka yang konsisten bersedekah walaupun mereka dalam kondisi krisis. Semakin sulit keadaannya, semakin dia gencar-gencarnya melakukan sedekah, maka semakin besar pahala yang Allah janjikan kepada yang bersangkutan. Maka jangan pernah ragu untuk bersedekah meski sedikit, karena di sisi Allah yang terpenting bukan jumlahnya, tetapi keikhlasan hati dalam memberi sedekah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mampu menjadi hamba Allah yang selalu senantiasa bersedekah meskipun kita dalam kondisi krisis. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.